Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Muhyi Awaludin, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang infak dan sedekah, dan materinya adalah sebagai berikut. Silahkan disimak baik-baik untuk menambah referensi untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang infak dan sedekah dengan ikhlas. Dengan membahas KD 3.2, yaitu menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261, serta KD 4.2 mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah proses belajar mengajar, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian infak, menerjemahkan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261, serta mampu menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah. Adapun pengertian infak dan sedekah, bahwa infak berasal dari bahasa Arab anfaqa yunfiqu, yaitu membelanjakan. Artinya membelanjakan harta sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan juga ajaran Islam. Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim kepada orang lain dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah bermakna lebih luas dan bisa berupa barang, jasa, ataupun aktivitas ataupun perilaku dari seorang muslim. Dan selanjutnya zakat, ini merupakan kewajiban mengeluarkan harta yang nisab, jumlah, dan penerimanya sudah ditentukan. Sedangkan infak dan sedekah itu hukumnya sunnah, yang jumlah dan penerimanya bisa siapa saja, apa saja yang diberikan, berapa saja jumlahnya, dan kapan saja diberikan. Baiklah, selanjutnya tentang Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. Berikut ayatnya kami tampilkan dan diperhatikan cara membacanya, kemudian nanti dicoba dari masing-masing siswa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Shadaqallahul azim. Artinya, dan adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dengan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dan apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. Yang pertama, bahwa harta adalah ujian dari Allah. Maka kita sebagai muslim yang baik harus bijaksana dalam menyikapi rezeki yang dianugerahkan. Jika Allah memberikan berlimpah, maka kita harus bersyukur. Dan jika sedikit, maka kita harus tetap berusaha dan bersabar.
Yang kedua yaitu memuliakan anak yatim. Cara memuliakan anak yatim yaitu dengan memberikan kasih sayang kepada anak yatim dan juga mengurus hartanya sampai dia dewasa. Dan juga kita tidak boleh menghardik, menghina ataupun menyakitinya, baik perasaannya maupun fisiknya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta, bahwa saya dan orang yang mengurus anak yatim akan bersama-sama di surga seperti ini, sambil beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Selanjutnya yaitu memberi makan orang miskin. Kita tidak boleh membiarkan orang miskin kelaparan, dan kita harus mau berbagi dan mengajak orang lain agar juga peduli kepada orang-orang miskin, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 yaitu merupakan perintah Allah agar kita menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang kita kumpulkan tidak akan berguna jika kita sudah meninggal, kecuali yang kita infakkan atau sedekahkan. Dan adapun harta apabila dibelanjakan untuk membeli makanan, hanya akan berakhir di toilet saja. Jika dibelanjakan untuk peralatan ataupun perhiasan, hanya akan berakhir di tempat sampah. Namun, jika kita infakkan atau sedekahkan, maka akan terbawa oleh kita sampai nanti di akhirat. Selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebulir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yaitu memberikan perumpamaan kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah
dengan sebutir benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai dan berbuah menjadi 700 butir. Dan Allah akan melipat gandakan sesuai dengan yang Ia kehendaki. Selanjutnya, perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut dan diskusikan dengan kelompokmu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.